Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya terkait tentang inflasi atau kenaikan harga tadi. Ah. Ini bagaimana dengan teori ekonomi yang telah masuk kritikan kita? Bahwasanya kenaikan harga atau inflasi ini disebabkan oleh penawaran produk yang tinggi atau suplai produk yang turun. Nah, sehingga juga kita tahu bahwasanya pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat. Nah, karena pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat, penawaran produk tinggi, sehingga suplai produk menurun, dan sesuatu terjadi kenaikan harga. Nah, pertanyaannya bagaimana teorinya? Apakah ini mulai dari konsiderasi kita juga? Ya, ekonomi itu kenapa ekonomi harus pakai teori? Ya kan? Kehidupan itu nggak pakai teori, kehidupan itu nggak ada teori. Nah, ekonomi harus punya teori karena ekonomi adalah ideologi. Jadi apa yang diajarkan pada kita yang namanya supply dan demand itu adalah teori dan itu adalah ideologi. Karena kalau kita ikuti teori itu bahwa ketika supply berkurang maka harga naik atau demand naik, harga naik, ya kan? Betul nggak? Tapi dalam Islam diajarkan, kalau ikut teori itu, berarti kalau ada orang kelaparan, kesempatan buat kita. Ada kekurangan beras, wah beras kita jual mahal. Tapi Rasul tidak mengajarkan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Kalau ada orang kelaparan, kau tolong. Beras yang mahal itu kau sedekahkan. Gitu. Nah, jadi teori supply dan demand itu tidak netral. Dan seluruhan bangunan ilmu ekonomi itu adalah ideologi. Jadi ekonomi itu bukan ilmu, tapi formula riba. Jadi kalau Anda belajar ilmu ekonomi, itu lebih tepat sebut ilmu riba. Atau lebih pas lagi ilmu tuyul. Sarjana ekonomi itu sarjana tuyul. Ya kan? Gitu. Jadi ini harus dibongkar cara berpikirnya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lulusan ekonomi Pak, tadi sarjana tuyul. Enggak, itu yang lain. Anda enggak. Oh. Kalau di mata kuliah kan ada penjelasan tentang teori rumus formula itu Pak, aset sama dengan utang plus modal. Nah, sedangkan dalam pembangunan negara tadi juga Pak, harus adanya utang bank sentral dan konstitusi Pak. Berarti jangan perbandingan ilmu syariah dengan kata lain, teori formula tadi yang aset sama dengan utang plus modal itu sebenarnya nggak ada atau gimana? Terima kasih. Ya, itu kan kata Keynes, ya. The Keynes mengajarkan itu yang disebut agregat agregat demand itu kan untuk melegitimasi hutang. Bahwa Anda boleh hutang, negara boleh hutang pada bank. Gitu. Nah, itu kan teori lagi, aset sama dengan hutang plus modal. Dalam Islam, orang hutang itu perkecualian. Ya kan, nggak ada orang berhutang seharusnya. Hanya orang yang terpaksa berhutang, dia harus berhutang. Dan dalam Islam, hutang itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau kekurangan harus ditolong. Maka namanya qardul hasan. Dan qardul hasan itu definisinya bukan seperti pinjaman modal. Qardul hasan adalah sedekah. Kalau dia bisa bayar, syukur dan harus bayar. Tapi kalau nggak bisa bayar, kata Rasulullah, sedekahkan. Gitu. Jadi semua teori ekonomi nggak ketemu dengan Islam itu. Itu Anda ketemunya hanya dengan tuyul dan genderuwo, dengan gitu. Ya kan? Nah, sekarang hutang yang merupakan perkecualian orang susah itu dijadikan bisnis. Sama hanya orang sakit, orang susah dijadikan bisnis. Orang miskin dijadikan bisnis. Ya kan? Kemiskinan itu jadi bisnis. Supaya ada asuransi, supaya ada BPJS, supaya ada kredit mikro, supaya ada dan seterusnya. Gitu. Jadi berkebalikan semua dengan ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Ya, alhamdulillah udah lulus. Kalau belum lulus saya suruh berhenti. Terus yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek. Saya kuliah jurusan akuntansi. Akuntansi, oke. Jadi ini Ustaz, di akuntansi itu yang sering diajari perpajakan. Jadi saya tanya teman saya, kamu kok semangat kali sih belajar perpajakan? Kamu jangan salah, ini yang penting ini dalam pekerjaan. Jadi tahun ini jadi kayak mana gitu Ustaz? Ya gimana ya? Semester berapa sekarang?
Baru mulai Pak Ustaz. Jadi kalau baru mulai ya masih bisa ngambil keputusan. Kalau baru mulai ya masih bisa ambil keputusan. Dalam syariat Islam, dalam muamalah itu kan tidak ada yang perlu dicatat kecuali satu, kalau melibatkan hutang, ya kan? Jadi kalau ada hutang harus dicatat, karena kalau nggak dicatat kita pasti lupa, dan supaya tidak ada sengketa. Nah, jual beli itu kwitansi aja nggak diperlukan. Atau ilmu akuntansi buat apa? Karena saya pengen mantau sih Ustaz. Merantau buka warung Padang aja. Kan awalnya bingung mau kuliah di mana. Ada saran ya bilang di Jogja aja. Kalau Sulap pilih Jogjanya sudah betul. Saya aja pengen pindah Jogja, ya kan? Tapi akuntansinya ini loh. Jadi kalau baru semester 1 coba pikir ulang deh, istikharah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk supaya berhenti. Itu karena Anda nanti masuk dalam satu jebakan yang udah pasti, ya kan? Nah, jadi problem pendidikan kita hari ini adalah bahwa kita dididik untuk menjadi bagian dari sistem ini. Nah, coba lihat secara umum ya, kenapa kita sekarang tidak bisa mengenali mana riba, mana bukan? Karena sejak SD, begitu SD, kelas 3 sudah diperkenalkan dengan riba. Tentu tidak diberitahu bahwa ini riba, tapi sudah diberitahu, kamu harus nabung, tang-ting-tung, nggak usah dihitung, nanti tahu-tahu untung, ya kan? Nah, itu udah tertanam di anak, wah saya nabung di bank dapat untung. Gitu. Nah, nanti sudah kelas 6 diajari, walaupun belum diarahkan untuk menghitung riba, tapi sudah diajari itu. 5%, itu artinya 5/100 dan seterusnya. Ah, nanti udah SMP mulai diajari. Jadi kalau kamu nabung di bank, nanti dikasih bunga 10%. Modal kamu 10.000. Berapa hasil di akhir tahun? Nah, ya kan? SMA juga dikasih lagi, lebih detail lagi. Nanti S1 diajari lebih canggih. Nah, bunga itu gak cuma tunggal loh, ada bunga berbunga. Jadi ajari tentang present value, future value, ya kan? Apapun namanya, mau disebut ekonomi teknik, mau disebut ekonomi pembangunan, mau disebut apa saja, tapi yang diajarkan itu formula riba. Jadi begitu SMA udah nggak ngerti mana riba mana bukan. Nah, S1 lulus udah nggak ngerti mana yang haram mana yang halal. Bukan hanya yang riba dan bukan, betul nggak? Ah, nanti naik S2, S3 diajari. Ini yang haram-haram ini diubah-ubah formulanya begini-begini nanti jadi halal. Maka ada yang namanya ekonomi syariah, akuntansi syariah, itu supaya yang haram-haram itu jadi halal. Gitu. Nah, semester 1 belum diajarkan kamu. Nanti makin tinggi sekolahnya, makin diajarkan begitu.